Welcome home, sir. You need to pay attention to control the time today. With every passing hour, I remind you once. Enjoy your time, sir. Engineering for better, to serve you better more. Untuk membantu Pak Sonato GM-nya. Nah, di sini ada Pak Sinung sebagai Chief Safety, Health and Safety di Office Tower kita. Beliau nanti akan menjelaskan banyak hal mengenai prosedur dan juga hal safety. Kemudian di sini tim saya satu lagi Pak Is. Pak Is ini adalah Chief Engineer, karena safety ini juga kan banyak hubungannya sangat erat dengan engineer, sehingga kalau ada hubungannya nanti di sana. Dan Pak Budi fit out koordinator, nah yang juga memastikan dari awal untuk semua safety di lantai ini itu telah terpenuhi gitu. Mungkin Pak Immanuel dulu ingat waktu kita bakar karpet, ingat sekali ya kan, karpetnya itu harus fire retardant, ya tahan api, ataupun dia mungkin gosong tapi nggak ada api, nggak ada asap, nggak ada racun. Karpet ini? Iya, ini semua. Dan itu udah standar dari gedung. Nah, itu adalah dikontrol oleh beliau. Nah, kemudian sebelum ditempati, alarm sistem dipastikan sudah jalan, emergency light ada kan? Untuk smoke, untuk emergency light kemarin infonya ada Pak, tapi yang kita nggak tes sekarang udah berjalan. Nah, ya kemudian speaker system, ya, kemudian smoke detector, itu sebelum bapak-bapak masuk ke sini itu sudah dipastikan bahwa itu berjalan dengan baik, gitu ya Pak. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya, saya serahkan ke Pak Simon. Terima kasih Pak. Selamat sore Bapak sekalian, sore perkenalkan nama saya Sino, HSE tim yang sidik. Di sini saya akan sedikit sampaikan tentang sarana keselamatan jiwa di gedung ini. Apa sih yang ada di gedung ini, sarana keselamatan jiwanya orang-orang harus tahu. Jadi Bapak merasa aman, merasa nyaman tinggal di sini setelah tahu apa sih keselamatan jiwa memadai atau enggak sih yang ada di gedung ini juga. Ini diarahkan pada memberikan informasi tentang upaya organisasi secara aktual, kompetensial dan aktivitasnya. Dan dan jasa yang ada di area kerja tersebut, termasuk pengembangan peraturan internal perusahaan dan keselamatan kesehatan kerja yang pasti diselesaikan dan darurat jika terjadi keadaan darurat ya. Jadi mungkin Bapak punya prosedur sendiri, Pak pun juga punya prosedur sendiri ketentuannya ya. Nanti akan kami sampaikan di sini juga prosedurnya secara simpel ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan jiwa dan harta. Tujuannya adalah antara ini lingkupnya adalah ini prosedur ini berlaku untuk semua penyewa, pemilik dan pengunjung di gedung yang berfungsi ya. Semua berlaku untuk semua tamu, pemilik dan penyewa serta penghuni berfungsi. Itu beberapa problema bangunan tinggi Pak. Ya, pertama adalah banyaknya penghuni. Kemudian padatnya teknologi antara mekanikal dan elektrikal sudah pasti ada, kita tidak bisa lepas dari ini ya. Nah kemudian yang akan kita bahas nanti adalah ini Pak, nanti banyak kebakaran dan gempa bumi. Kita akan lebih ke sana ya Pak ya? Lebih mengarah ke sini untuk cepat nanti dan fenomena ancaman bom. Nanti kita tetap akan praktek dan akan melibatkan bapak-bapak juga dan semua akan kita praktekkan juga. Makanya lebih ke cenderung ke building management. Ya, tapi kalau kebakaran dan gempa bumi semua harus lanjutkan apa? Kontingensi banjir. Banjir ada, tapi prosedurnya akan berbeda lagi Pak.
Dan juga manajemen nanti akan kita sampaikan juga di banjir, bila dari banjir seperti apa, seperti apa. Selain banjir kan juga termasuk air sediok. Iya. Kalau caos ini kita nggak tahu masalah nanti segala macam. Pada saat kita di caos, nah kita bagaimana terang di sini? Nah nanti terperangkap semua gitu. Ya, kita lebih fokus ke sini dulu. Setelah itu nanti kita akan secara kontinu melakukan latihan kepada Koordinasi dan Bapak Rujun nanti. Nah itulah kita sampaikan di situ nanti secara detailnya ya. Jadi kalau listrik harus bagaimana, kalau ada banjir harus bagaimana, atau ada gimana harus bagaimana, itu nanti kita sampaikan ke Koordinasi kita. Ya, sarana proteksi kebakaran dulu Pak dengan dulu sini. Kita punya sprinkler, ini sudah berita mau di semua. Berapa ya, kemudian ada apar kita satu lantai itu ada dua. Apa di mana kita? Ada di situ Di depan kita. Ya, di situ. Nah, kemudian ini ada juga kopling khusus untuk sambungan dinas pemadam kebakaran. Oh, ini kita ada di setiap depan lift VIP apa ya? Dalam lift ya, Mas? Dalam Dalam ruangan lift ya kan? Oh, ini barang. Semua ada kita punya ini sambungan. Oh, itu nanti mulai ke ini ya, sumber air. Iya. Tapi penggunaan khusus untuk dinas pemadam ini Pak. Kalau untuk kita, untuk tim building itu bisa menggunakan ini. Jadi kalau ini kita nggak bisa. Ini khusus dinas pemadam kebakaran. Jadi disediakan memang untuk dinas pemadam kebakaran 2,5 ini. Nah, kemudian sistem fire alarm. Kita memiliki sistem semi resetable dengan total masing-masing di lantai tipikal dibagi menjadi 5 zona. 5 zona ya. Untuk area tenang itu jam 1 sampai jam 4 itu khusus area tenang Pak. Di area bawah itu jam 1 sampai jam 4. Kemudian jam 5 itu area koridor, area common area. Kemudian breakglass juga kalau itu breakglass termasuk jam 5. Jadi maksud itu apa ya? Fire alarm system Pak. Kebakaran tinggal tekan. Bukan tinggal tekan secara otomatis. Ini cuma berdekat contohnya seperti ini. Oh, Nah ini otomatis, bukan secara otomatis. Kalau dia ada kotoran sedikit, dia cukup sensitif Pak. Nah akan memberikan informasi ke panel yang CFA kami yang ada di bawah Pak, yang ada di ruang kontrol. di basement itu. Ya, Basement 1. Nah, nanti tim kami yang akan ada proteksi langsung Pak. Respon kami di bawah menit. Bapak bisa coba nanti iseng-iseng pencet breakglass, tim kami kita cek. Begitu aja iseng-iseng gitu kan. Pengen tahu lah, cek aja. Kalau Pak, kalau bahasa itu, langsung mulai kalau ada yang begitu langsung aja. Terus nah jadi nggak apa-apa nanti Ada ada. di breakfast gitu. Ya, nanti koordinasi dengan Bapak di sini kan. Pencet aja nanti tim kami berapa menit Bapak hitung deh. Ya. Tim kami berapa menit sampai ke sini, lantai ini ya. Karena ketik fire alarm yang aktif ya. Itu disesuaikan dengan punya nenek-nenek gitu? Ya, seperti itu. Dia tuh tak boleh ribut. Salah nanti. Kami harus izin dulu kan. Izin dulu berarti. Nggak apa-apa, nanti izin aja ke pimpinan-pimpinan mungkin ya. Saya mau ngecek respon tim gedung. Iya. Iseng-iseng gitu aja. Tapi tanpa memberitahu dia apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak usah memberitahu saya. Kalau kita beritahu pasti sudah standby. Iya. Cek aja Pak. Bisa respon berapa menit. Cuma nanti Pak, sebelum Mbak pencet itu, pasti kan kita ngerespon nih, itu control room pasti ada announce bahwa di lantai Bapak terdeteksi ada kebakaran. Itu yang berkelas itu. Ya. Contoh dari situ yang itu secara manual Pak, yang kalau ini kan secara otomatis ya. Secara manual. Ngomong-ngomong kalau gini, kalau jadi rusak apa kan gimana sih? Rusak atau enggaknya kita akan terbaca di panel ini Pak. Oh oke. Ya, Nanti Bapak kan misalkan di salah satu line-nya atau salah satu sambungan yang pasti akan terbaca di sini. Oh, kalau ini udah berfungsi ya? Iya, nggak perlu akan terbaca di sini. Ini lokasinya di basement itu. Ya, ini ada di basement, kemudian ada di lantai ground. Yang mainnya ini kan subnya Pak. Tiap lantai ada ya? Nggak ada. Tiap lantai nggak ada. Nggak ada. Kita hanya punya 2. Nah, maksud saya mendeteksi ini kan setiap lantai di sini. Iya, setiap lantai semua terbaca. Oke. Bisa kembali kebakaran kami dari lantai ground Pak, di ruang yang itu bisa kembali kebakaran kita sementara di situ. CFA atau main kontrol fire alarm. Dan lanjut. Nah ini yang saya maksud tahu bebas itu nih Pak, ada di bodydrain setiap di bodydrain kok. Ini ada tulisan push di situ. itu pecah kan? Enggak akan pecah. Ini hanya sebatas
tekan, begitu tekan langsung dikasih botol. Enggak, dia nggak ikutin kaca. Enggak, langsung tekannya langsung. Ya. Kalau ada api gitu ya. Ya, itu contohnya seperti itu. Misalkan Bapak nemuin kejadian kebakaran, kalau misalkan seandainya Bapak belum terlatih menggunakan apar, yang pertama adalah yang Bapak lakukan adalah tekan tombol ini. Detektor belum tentu langsung bisa asap, bisa langsung nonton detektor belum tentu. Ya. Bapak cari komputer ini, tekan tombol ini akan memberikan informasi ke kami di bawah. Kalau ada, ya apalagi dengan manual kan pasti orang butuh bantuan di atas kalau manual seperti ini kan. Ini respon kita harus cepat. Yang di depan toilet itu. Iya, depan toilet. Ini tergabung dengan apar. Ada apar di samping apar ukuran 3 kilo. Nah, pintamnya kan lebih cepat Pak, karena ini manual, sifatnya manual, pasti orang butuh pertolongan. Tapi masih kecil udah bunyi kan ya bagus. Kalau yang ini kan udah keburu gede biasanya, ya kan? Nunggu asap dulu. Udah gede, baru bunyi. Dan ini responnya nggak bisa langsung, kita punya waktu 9 detik Pak. Oh. Setelah terakumulasi di dalam, baru dia bunyi. Iya. 9 detik setelah terakumulasi di dalam, dia akan melotot dulu lampunya. Nah, melotot dulu baru memberikan informasi itu. 9 detik lumayan tuh, api udah cepat. Ya lumayan sih Pak. Kalau misalkan penuh dengan bahan yang udah terbakar. Ini secara manual, ini tim kami akan responnya lebih cepat Pak. Karena manual Pak. Satu langkah ada 2 titik, ya termasuk ada apar juga di sini. Ini isinya adalah pertama ini blade glass, kemudian ada lampu flash, di bolong-bolong ini ada alarm bell, kemudian di bawah ini ada nozzle dan selang ukuran 1,5 inch. Checklist 30 meter. Checklist ada Pak. Kita berbulan checklist fungsi apa enggak? Ya, kita pengujian setahun 2 kali. Pengujian ke checklist bulanan ada setahun. Ini kita punya juga service connection, ini sambungan pemadam kebakaran juga Pak. Kita nggak perlu takut apabila kita kehabisan air di stop fire tank kita. Kita udah punya sambungan ini, yang service connection ini. Nah, ini kita punya 1 titik Pak, 2, 1 Hudson, 1 Lawson. Kita punya, jadi air dari pemadam bisa disuplai ke instalasi pemadam gedung melalui ini. Ya, jadi kita nggak perlu takut apabila kita kehabisan air, dan pemadam pasti itu di bawah ya, di bawah. Ada di lantai ground khusus itu pemadam, ada di lantai ground Pak. Ini langsung nyambung ke instalasi pemadam kita semua gedung, di pipa fire fighting semua, nyambung ke situ semua. Maaf Pak, nanti kita bisa dapat soft copy-nya nggak ini, biar kita bisa translate ke bahasa Inggris. Bisa, supaya bos-bos Jepangnya bisa. Nah ini adalah ruang pompa kita Pak. Ya, kita udah punya pompa, ya kan, udah punya ruang pompa kita. Joki pump, electric pump, diesel pump, kita punya semua. Kapasitas fire tank kita adalah 1.500 meter. Ya, 1.500 Pak cukup Pak untuk pemadam setengah jam, 30 menit. Karena kapasitas pompa kita cukup besar. Ya. Ini untuk seperti fire tank itu penampungan air untuk instalasi pemadam kebakaran. Itu berapa bor ya? Apa? Itu kemampuan. Kalau pompa kita yang terpasang saat ini Pak, itu total headnya sekitar 250, jadi bisa tembus sampai 225 Pak. Nah, kalau di bawah ke atas ini, ya kan di atas kan kita ada gravitasi Pak, makin di atas makin lemah. Tapi kita punya standar, di titik terjauh kita harus dapat minimal 5 Pak. Di titik terjauh kita ya, di roof ya, terjauh kita harus 5 Pak. Harus ya, tapi kalau di lantai ground itu bisa 9 sampai 10. Kencang juga Pak, orang ditembak mentah. Ini posisinya di lantai ground, lantai basement 1 Pak, di pojokan. Ruang pemadam, ruang pemadam nanti kalau mau bisa. Kemudian splinter yang terpasang di sini adalah splinter warna merah Pak. Ini biar kita tahu. Kita harus pasang di gedung adalah gedung sedang 2 itu oh ya terpasang warna Pak Direktur silakan masuk Pak Direktur. Iya, sana Pak. Suhu yang tercapai apabila tercapai suhu 59 derajat itu secara otomatis ya sebelumnya ini ke atas Bisa tolong itu. Ini akan pecah. Ini akan pecah ini Pak. Dan ini akan menimbulkan air dengan tekanan 4 bar. Tergantung lantai, karena makin tinggi makin rendah. Kalau di lantai ini udah kita setting 5 bar Pak. Di lantai ini. Kemudian jumlah air yang dikeluarkan itu 21 galon per menit.
jumlah air yang dikeluarkan ini radiusnya dalam waktu itu 1 galon 3,7 liter. Karena hitungan di VFX saya mau kayak aqua tuh, aku kan satu galon kalau begini kan 19 liter. Ini US galon ya, USD ya, US galon itu ya. Oh, kayak standar. Apa asap? Ya kayak asap nggak ya? Kayak asap gimana maksudnya? Smoke apa? Biasanya langsung ada tuh seperti api. Kalau itu tipenya beda Pak, kita tipenya kan wet, basah. Iya, kalau itu kan mungkin di ruang server Bapak mungkin terpasang itu. Yang asap doang itu namanya NF200 atau sprinkler pneumatik. Itu bukan air Pak, tapi ya, tapi semacam gas yang fokusnya dia itu begitu terpancar dia akan menghisap CO2 di dalam ruangan tersebut. Jadi tapi nggak dipasang ya? Ada Pak di ruang server Bapak tapi ada pernah ngecek di sini ada Pak server itu ya? Ada di ruang server. Ada di ruang server Bapak bisa lihat. Nah itu kan dia lebih cenderung kalau air kan lebih cenderung ke panas Pak ya. Dia akan memutus mata rantai api itu ada 3, CO2, oksigen, ya kan, udara dan bahan. Nah ini yang nanti akan di oleh air ini kan panasnya. Nah kemudian kalau misalkan yang di ruang server itu lebih cenderung oksigennya yang dihisap sama dia, jadi diputus salah satu mata rantainya. Karena kalau air masuk server ya air rusak. Itu dia makanya Pak. Iya, bahkan belum tentu yang kebakar server tapi kan kabelnya dulu kan gitu kan. Itu ada terpasang waktu itu saya pernah ngecek juga di sini. Nah, ini beberapa warna yang mungkin nanti satu saat akan masuk ke gedung lain biar yang begini, yang hitam ini jarang Pak dipasang, ini saya baru melihat sekali di kantor steel. Ya ini juga kalau steel belum baca. Sikunya memang itu belum pecah ya. Ini mungkin di restoran mungkin bapak pernah lihat warna hijau, mungkin di dapurnya di hotel-hotel itu ada yang hijau. Di sini ya. Ada yang mungkin orang itu di apartemen biasanya Pak orange. Ya, apartemen. Ya, lanjut. Nah, ini adalah prinsip kerjanya sprinkler. Ada panas, kebakaran, mengenai visibly, air menyemprot, kartu kontrol terbuka. Kartu kontrol ini adanya di kamar di toilet Pak. Ini kartu kontrol khusus super sprinkler. Nah, di beberapa jaringan tanda aktif. Nah ini sprinkler pecah pun kita ada detektor aktif, ada alat aktifnya juga. Oh di sini terpasang. Terpasangnya di kartu kontrol ini Pak. Ini koneknya gimana ya Pak? Dari sini misalnya di ruangan ini pecah gitu kan? Konek ke alarm itu. Nah ini dia pergerakan air di dalam itu Pak. Itu ada aliran air dalam ini Pak. Bunyi. Ya kan kontak ya. Namanya flow switch Pak. Namanya flow switch. Ini setiap lantai cuma ada satu karena jaringan sprinkler cuma ada satu. Nah ini harus pemadaman piringan, apa kita itu tidak perlu ukuran jenisnya DCT powder, ada di samping bubudran, setiap lantai ada 2 per lantainya. Itu yang bubuk ya Pak? Iya yang bubuk Pak. Kenapa enggak yang CO2 ya? Yang CO2 khusus untuk ruang panel. Ruang elektrikal kita pakainya CO2. Ya. Kalau dalam kantor itu sebaiknya CO2 apa bubuk? Kalau kita rekomendasi lebih bubuk Pak. Bubuk iya. Karena bisa multifungsi ya. Kalau CO2 itu ruangan terlalu luas, waktu itu nggak efektif. Karena dia menyerap oksigen, ruangan terlalu banyak oksigen kita nggak akan masuk, nggak akan efektif. Tapi yang di dalam kita ini bubuk ya? Iya, bubuk semua. Kemudian ini tim kami pada saat latihan Pak, ini respon tim kami pada saat latihan kebakaran. Masih reku ini latihan, kita punya alat juga. Ini adalah tim organisasi dan darurat kita. Nah ini adalah pejabat tertinggi. Nah ini setiap hari kita update aktif awal bisa cek di security. Namanya form-formnya ada semua di situ. Siapa yang bertugas hari ini, siapa yang jaga hari ini, 24 jam Pak aktif. Bapak nanti bisa cek di security. Ada. Nah ini formnya seperti ini. Ini formnya ada di security. Ya. Nah ini ada tim fire namanya. Ada tim rescue kita, kemudian ada emergency team. Ini adalah top emergency command. Jadi pucuk pimpinan tertinggi pada saat terjadi kondisi emergency apapun itu, biasanya 3 orang harus general manager bisa di tempat, bisa diganti dengan engineering, sehingga dari tempat bisa diganti di security. Jadi kalau pada saat terjadi emergency itu nanti dihandle oleh tim ini? Ya, tim ini yang akan mengarahkan tenan-tenan kita, assembly area kemana,
Ya, evakuasinya kapan? Nanti ini nanti akan mengalami. Karena kita juga bikin tapi sederhana. Nggak apa-apa. Nanti kita pada saat terjadi emergency situation kita lari ke mana nanti ya kumpulnya di misalnya di titik kumpul. Nah nanti koordinasi selanjutnya kita belum tahu. Karena nanti pasti tim kami pada saat emergency itu di muara tangga atau final exit itu akan ada ada tim kami yang akan mengarahkan nanti ke area 9. Kalau lantai ini kan kita nggak lewat refugee floor ya. Refugee floor kita ada lantai 322. Refugee floor itu apa? Itu tempat istirahat sementara sebelum evakuasi total keseluruhan ke bawah. Jadi untuk lantai 22 ke atas, safety room, ya, safety room ya. Ya, jadi kita yang dari 22 ke atas kita akan berhenti dulu di situ. Nah kita data dulu di situ, ada tim kami juga di situ. Nanti dia akan diarahkan untuk evakuasi melalui tangga darurat yang berbeda. Jadi beda tangganya. Posisi semua ngumpul di sana. Iya. Lantai 32. Lantai 22. 22. Ada refugee floor. Kalau keempat apa? Bahaya. Enggak, kalau misalkan lantai ini kan enggak lewat ini langsung ke ground. Langsung ke ground. Ya, 22 ke bawah langsung ke ground. Enggak ada evakuasi ke atas, enggak ada. Kita enggak punya gitu. Karena ngeri juga kan. Enggak. Ngumpul di atas gedung. Enggak, lantai 22 ke bawah enggak harus naik, enggak, dia langsung ke ground semua. Makanya saya mengarahkannya kalau dari lantai 22 ke bawah pasti langsung ke bawah. Tapi kalau misalnya lantai 22 ke atas, pasti saya arahkan ke refugee dulu. Oke. Karena di situ nanti akan pindah tangga, Pak. Jadi nggak menggunakan tangga yang sama. Begitu keluar tangga, kita pindah tangga dulu, menggunakan tangga yang sisi lain. Ini adalah formnya. Ini aktif terus Pak Bapak bisa cek nanti di security. Ini data nama-nama akan terisi setiap hari di sini. Memang papannya sih belum dibuat, makanya nanti akan ada di pos security juga yang tiap hari Bapak bisa lewat situ, misalnya lewat situ bisa lihat. Nah ini adalah taruhlah bila menemukan jadi kebakaran Pak, nah, tetap tenang dan jangan panik. Yang saya bilang tadi tekan bergelas atau hujan. Tapi kalau Bapak merasa terlatih menggunakan apa, gunakan apa. Jadi alangkah baiknya Bapak informasi dulu ke kami. Akan dengan pelan tahu bergelas ini. Kalau saat kebakaran kita informasi dulu, api udah keburu gede ya? Itu Pak, tekan break-glass. Tekan break-glass ada informasi berat, Bapak tinggalkan ruangan. Enggak, maksudnya pada saat menggunakan apa? Pada saat menggunakan apa? Gambarnya adalah untuk sebenarnya fungsinya aparatur kita itu tersedia hanya untuk api awal Pak. Namanya api awal itu api dari penyalaan pertama sampai batas 5 menit. Itu api awal. Ya. Api awal yang disebut api awal itu adalah api dari penyalaan pertama sampai batas 5 menit awal. Itu bisa ditangani menggunakan apa? Ya, makanya ini untuk alat pemadam piringan ya. Itu bisa ditangani menggunakan apa? Lebih dari itu Bapak lebih baik tinggalkan ruangan, biar tim kami yang bergerak. Ini penggunaan harus menggunakan hidran lagi. Kita lebih dari 10 menit, bukan tim kami lagi yang bergerak nanti Pak, dinas pemadam. Sudah beda lagi. Ya. Semoga datang. Ada dekat sih Pak. Dekat yang di apa namanya hotel apa ini? Area Duta. Di sampingnya itu kan ada lahan kosong tuh. Mereka di sana posnya. Untuk Jakarta Selatan pos. Mobilnya sih mobil medium. Mobilnya buat 40 meter doang. Nanti Bapak masih kena. Iya, orang kan udah masalah udah. Iya. Medium Pak, ada medium besok ya. Ya nggak apa-apa, yang punya ada standby di situ ya, timnya kita betulkan. Nah, melakukan pemadaman awal menggunakan apa yang tersedia. Informasikan kepada rekan atau forwarden lantai tersebut. Ini Bapak sudah menginformasikan, nanti ada timnya forwarden yang koordinasi dengan saya, bisa langsung koordinasi. Apabila gagal melakukan pemadaman menggunakan apa, segera tinggalkan lokasi dan lokalisir api dengan multi pintu. Contohnya multi pintu ya Pak. Contohnya multi pintu. Pokoknya usahakan lokalisir apa, geser barang yang sudah terbakar dulu sambil meninggalkan ruangan. Biar terlokalisir apinya. Nah kemudian apabila mendengar alarm kebakaran berbunyi Pak. Nah ini kadang karena sistem kita itu plus 1 min 1 Pak ya. Plus 1 min 1. Jadi misalkan lantai 8 ini bunyi, lantai 9 dan lantai 7 itu alarmnya akan bunyi. Ya padahal kejadian misalkan aktif alarm di lantai 8. Ya kan 1 misalnya. Tapi lantai 7 dan lantai 9 akan berbunyi. Alarmnya hanya memberikan informasi bahwa ada terjadi indikasi kebakaran di lantai bawahnya gitu. Cuma hanya alarmnya doang yang bunyi. Ini plus 1 min 1 jadi kalau misalkan alarm di sini belum tentu
belum tentu sih alarm yang aktif di lantai ini juga. Bisa lantai 9, bisa lantai 7, gitu. Itu ada itu nggak Pak? Nanti ada itu sih, pakai speaker gitu biar tahu. Nah kalau misalkan ada, memang punya terjadi Pak, nanti kan informasikan kami melalui notes. Nah, evakuasi pertama adalah lantai yang 3 lantai tersebut yang ada alarmnya. Itu tindakan evakuasi pertama. Karena kan overloading atau ketika ini biasanya housekeeping masih di sini dapat tanyakan ke mereka juga nanti akan memberikan informasi ke kami. Nah, persiapkan untuk evakuasi dan tunggu informasi dari petugas building. Apa harus mengatur evakuasi pada saat mendengar bunyi alarm ini. Tunggu instruksi untuk pelaksanaan evakuasi. Kalau harus tanya dulu ke keluarga ya. Ya, pada saat bunyi alarm. ya Bapak tanyakan aja ke keluarga. Langsung turunnya tangga darurat. Jangan Pak. Jangan, tetap tunggu instruksi. Ya. Tunggu instruksi biar keluarga terima informasi dulu apakah yang terjadi, baru nanti percuma apa udah kata-kata nggak tahunya nggak ada apa-apa, cuma palsu kan. Ya kalau bisa langsung evakuasi kita pastikan dulu juga ada tim kami yang tadi di bawah 10 menit tadi yang akan mengecek memastikan itu kejadian sebetulnya atau palsu. Oke, penanganan gempa bumi Pak, ini apabila terjadi gempa bumi ada 3 sebelum terjadi gempa, pada saat terjadi gempa dan setelah terjadi. Ini. Nah sebelum terjadi gempa, Bapak pastikan dulu punya peralatan darurat yang letaknya sudah terjangkau. Katakanlah tas P3K Pak, isinya sensor, isinya baterai ekstra, apar kecil kalau perlu, kotak peralatan P3K terutama Pak. Ini sensor juga sangat perlu Pak. Itulah jadi cara mematikan elektronik di area kerja. Ya, contohnya TV ini cara matinya pada saat kondisi emergensi bagaimana, apakah dicabut langsung atau langsung di mati dari powernya. Jadi siapkan evakuasi, rencana evakuasi Pak. Jadi Bapak harus punya layout ruangan masing-masing. Ini saya rasa sudah ada sini ya Pak Heru ya. Udah diminta, cuman belum bisa. Belum juga. Belum ditambah ya. Ini harus bukan sendiri. Menurut saya itu waktu itu. Kita ada plan yang sempat bagus ini Pak evakuasi, cuma kita mau bikin apa stiker tanah panah kemana gitu. Ya kan terbiting cuma sederhana kan, belum sinkron dengan punya gedung. Ya, masih manual. Kalau yang penting ada intinya setiap ruangan ada, orang yang di ruangan ini tahu harus kemana gitu. Jangan meletakkan benda-benda berat di atas rak. Contohnya barang-barang yang nantinya akan jatuh pada saat bencana. Orang Jepang udah biasa gempa ya. Biasa ya. Ini kan evakuasi gedung Pak. Ini kan evakuasi gedung ini tipikal setiap lantai. Nah, ini adanya di depan lift passenger. Jadi Bapak harus hafalkan ini, larinya kemana, tangga darurat di sini, yang di sini. Kamera ini adalah pokoknya dan apa? Ini lift. Nah, ini tangga jendela evakuasi ke sini. Nah, ini saat terjadi goncangan, Pak, maksudnya ya, saat terjadi goncangan, drop cover dan follow-up ya. Jangan panik, cari tempat buat mencari perlindungan, mencoba gambarnya. Nah, kemudian saat berlindung di ruangan seperti ini Pak, contohnya bangku bisa digunakan bentuk kursi atau meja. Jika dekat dengan dinding, rapat ke dinding. Maksudnya bukan dinding fasad ya Pak ya. Bisa mungkin dapat jauh fasad, karena goncangan itu jauh apa? Fasad gedung, kaca. Dinding luar gedung ya. Kalau misalkan ada dekat begini, sebenarnya Bapak langsung milih jauh-jauh ke sisi yang jauh dengan fasad gedung, jauh fasad ya. Jika tidak ada pintu sama sekali, contohnya di lobi, nah inilah tindakan seperti ini. Lobi kan tetapnya tinggi Pak, nggak ada perlindungan sama sekali. Nah pada saat proses evakuasi melalui tangga, kita dilindungi kepalanya Pak, seperti ini. Atau menggunakan, saat udah di tempat, gunakan tangga, jangan menggunakan lift, jangan pernah menggunakan lift. Pada saat gempa atau pada saat kebakaran, jangan pernah menggunakan lift Pak. Nah repot kalau lagi kan datangnya mendadak tuh, kita tiba-tiba di dalam lift tiba-tiba goyang gimana? Nah pada saat goyang seperti itu, sistem kita di lift itu ada seismiknya. Jadi goncangan tertentu dia akan lift akan berhenti, ada bulan, gitu ya. Pada saat ada goncangan gempa, lift kita harus dilengkapi dengan seismik semua, tidak ada yang nggak dilengkapi. Pada saat Bapak di lift nggak usah takut, pasti nanti akan terbuka liftnya.
goyang sedikit pun itu bukan. Kenapa? Walaupun goyang guncang sedikit Selama sensor seismik di atas Aktif. pasti akan karena goncangan kan di sisi atas sama bawah kan beda. Ini jarak-jarak dari sendiri dari kaca di luar kita kaca semua loh. Yang kaca tahan gempa Pak tuh. Tahan gempa sih enggak Pak. Tahan gempa sih enggak. Ya. Pun saya rekomendasi kalau misalnya ada gempa mending nomor jauh-jauh dari pasang. Jauh karena lambat. Saya pernah ngalamin waktu gempa di Februari 2012 ya. Saya di waktu itu masih di Kelapa Gading Pak. Saya di roofnya lagi sih. Goncangan di atas itu bisa 60 cm Pak. Yang itu 60 cm ya. Diharap begitu. Saya pas posisi di roof itu saya itu. Jadi sebisa mungkin saya tahu kalau kita angkat pasang bisa lempar keluar. Mas lebih swab ya, dengan swab itu 28 lantai. Kalau kita lebih tinggi. Tapi jarak dari struktur bangunan dan pohon-pohon itu pun jarak dari bangunan ke pohon ini jika dekat dengan mungkin melakukan ini dengan kepala itu Cuma mungkin ya. Ya, itu pun Tersangka. Sebelah tidak ada begitu namanya pas bapak kejadian pas di lobi atau di ini posisinya seperti ini Pak. Ampun. Selama proses evakuasi selingkuh gitu. Ampun. Kamu digebukin. Oh iya pakai tas benar nih. Pakai pentingnya seperti ini Pak. Kalau ada tas itu harus dibawa. Baru tutup kepala pada saat Orang Jepang udah biasa sih. iya Makanan sehari-hari. ini menggunakan kursi. Jadi dilupakan Pak nanti atau keluar dan nanti kalau Bapak udah tunjuk akan Sini kan ya itu dia. Yang ini keluar jadi. Sementara saat ini tim kami yang bergerak di sini. Sementara sebelum tim tenang belum terbentuk. Ini pada saat di assembly area kita udah tahu ya, assembly area kita ada di pas belakang semanggi Pak. Di belakang situ. Ya, pintu Kalau di masuk. depan situ Pak. Depan nggak ada. Berarti saya dapat cari informasi. Ya, kita bilang di depan. Saya di depan. Saya dekat gerbang mau masuk. Ini oh iya dulu sewaktu area sana masih ini sempat ini di situ. Ini kan kita bilang Di sini, Pak. Ini kita bilang ini. Kita tahunya di sini Pak. Sekarang itu masih dirubah loh. Waktu itu tanya security kan. Di sini. Ya katanya sini Pak. Di sini. Waduh itu kan. Iya, sempat waktu itu dibikin di sini. Cuman karena dilihat roadnya itu terlalu dekat ke gedung, gitu ya kan, dan kurang safety, makanya lebih diarahkan ke arah jalan sana. Di mana? Di sana apa yang di sana? Satu di sana, satu di arah masjid sana. Ya ada masjid yang keluar. Iya. Yang satu yang mana Pak? Yang Di belakang pos ini di sana. pos parkir ini. Iya. Aduh, kesana nih. Ya pertimbangan akses bantuan luar juga Pak. Ya, di depan kita agak susah. Sekarang kan kalau kita dari Lobi harus dari mana Pak untuk menuju ke situ? Nanti diarahkan ke sana semua. Belok ke arah ke Semanggi sana. Arah ke sana. Yang di dekat pos Iya. Dari sini ya. Karena kalau di sini kayaknya Iya. Kita dapat itu di sini. Makanya saya bikin karena dulu ini pagarnya masih plong ke sana. Ini kan dulu masih satu Pak. Dengan area kosong itu kan. itu tunggu dulu juga. Iya, bangku luhur tapi kan nanti mau disahkan. Oh, Ini nanti Pak sampai ke sana lurus semua. Diambil di tenda semua. Makanya udah dibikin pagar pembatas. Kalau dulu kan masih punya dia itu. Nah ini sekarang dalam proses malah. Nggak bisa kita bikin terus difotoin karena masih dalam proses. Kalau nanti itu misalkan jadi taman, udah diserahkan ke Pemda jadi taman mungkin bisa. Jadi sekarang itu masih dirubah. Iya. harus dirubah. Berarti Pak, berarti kita usul Pak, bisa itu dipasangin seperti di Pelang itu ada pelang, pasangin poin. Kalau sekarang kan kita bingung nih yang mana. Itu kan namanya safety, walaupun lagi proyek tetap harus dibikin.
supaya staf yang lain itu tahu oh di sini ya. Kalau kita cuma pakai DNA begini kan orang kalau udah panik ya ngerti ya kan. Jadi kalau bisa dibikin yang pakai tiang itu yang warna hijau ada tanda orang poin. Nah, ini setelah terjadi gempa, periksa diri sendiri dan sekeliling apakah ada hal yang perlu diperbaiki segera. Di tim P3 kami juga siap akan membantu Pak. Menjauh dan menjaga diri dari area potensi yang menimbulkan bahaya, menunggu instruksi kembali untuk masuk hidup. Bila dirasakan aman ya, tim kami yang TSC dari Kepala Mesin Komunikasi akan memberi melakukan karantina. Gedung utama bisa dimasuki kembali, tapi tunggu tim kami juga yang mengecek gedung apakah aman atau enggak. Itu tetap menunggu instruksi Pak Dia ya. Oke, kalau ada pertanyaan Pak silakan. Cukup materinya. Untuk banyak tanya paling sih itu Pak kalau permintaan yang mengenai itu assigning point bisa diperjelas karena namanya orang itu pada saat emergency tidak semuanya tidak panik pasti ada yang panik tidak bergelagapan kayak gini kan nyari mana gitu kan itu dibikin aja seperti yang standar kan Pak Kira ukuran standarnya ya karena kalau cuma nulis saya pernah lihat di barat di tulis doang itu banyak kertas tadi. Itu orang nggak kelihatan. Kalau sudah ada ini kan biasanya kalau setahu saya assigning point itu kan harus aturan harus akses keluar ya. Iya. Harus terkait dengan akses keluar ya. Dari sini saya lihat sih oke sih kalau yang tadi Bapak tunjuk yang di belakang pos parkir itu kan sama yang dekat pos belakang keluar. Iya. Nah itu kalau bisa segera dipasang. Di sana udah ada sih, cuman masih memang belum permanen di pantai. Karena itu tadi Pak, kelihatannya mungkin nanti kita ada proses mencari tempat yang lebih permanen dan luas. Oh itu baru di situ nanti dipermanenkan. Tapi yang di sana udah cukup kelihatan ini aja Pak, bikinnya movable aja. Iya, benar. Udah di sana yang movable. Paten itu, jadi kan pada saat assigning point berubah, orang tahu di situ sekarang. Nah, mungkin nanti habis dari sini kita ke sana ya, ke assembly point-nya. Assembly point itu sih. Nah, biar lihat ke sana. Nanti udah bilang di sana kan. Jadi kita harus tahu, soalnya paling penting kan itu kan. Iya, benar. Terus kalau yang kedua itu nggak terkunci ya ininya, apa Pak? Tangga darurat. Tangga darurat. Kalaupun kita kunci itu ada panik bar ya. Nah itu kan gimana kalau pada saat kalau panik bar itu betul kan pas mau masuk terkunci. Maksudnya terkunci ya? Dari terkunci dari luar. Kalau dari dalam Bapak bisa terkunci, cuma kalau dari ruangan Bapak itu pasti terbuka. Tangga darurat itu hanya boleh satu arah. Satu arah. Iya. Dari tangga darurat mau masuk ke dalam itu nggak boleh. Oh iya. Makanya dia terkunci. Nah, yang boleh itu hanya dari dalam ruangan ini mau menuju tangga darurat. Dia itu pun nggak boleh pakai handle, harus pakai push bar. Push bar. Ya. Itu ada detektornya Bapak buka dari sini di bawah terbaca Pak. Oh kalau kita buka tangga darurat dari sini? Iya. Nah, di bawah terbaca ini ada sekian terbuka nih sisi ini terbuka. Iya. Ada apa nih? Tapi ada CCTV nggak? Nggak ada sih. Di koridor liftnya ada. Koridor lift barang ya? Barang. Tapi pada saat di tangganya nggak ada. Untuk di tangganya nggak ada. Tapi kalau tangganya dibuka itu nanti alarm. Bunyi ya. Jadi kadang kan kalau terjadi goncangan atau apa kan kita pernah ngalamin di Wisma dulu ya waktu gempa dulu lari ke bawah semua numpang tinggi itu kan karena numpang tinggi iya waktu itu berkali-kali saya berkali-kali yang kencang gitu kita waktu masih di kantor lama di Wisma itu orang nggak ada yang bilang panik semua pasti dan orang malah pergi ke tangga darurat, harusnya itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Pada saat goncangan, mendingan diem. Kan perlindungan tadi. Pada saat goncangan ya. Pada saat goncangan. Nah, mau evakuasi kalau pas berapa posisi di gedung seperti ini, mendingan tunggu instruksi. Oh iya. Mendingan jangan kita ambil jangan inisiatif sendiri ya. Sendiri turun gitu ya. Iya.
Penting Bapak kalau ada full badan, Bapak siapkan dulu. Tangga darurat di sini, semua di sini dulu, berhenti. Jangan ada yang mana-mana, tunggu instruksi. Nah, baru nanti bukakan tangga darurat, kalau ada instruksi evakuasi, bukakan tangga darurat, baru diarahkan. Jangan buru-buru tinggalin ruangan, nah, gitu. Soalnya namanya orang kan panik ya. Iya, semacam itu waktu di tempat yang lama gitu. Dorong-dorongan yang buru-buruan. Nah itu dia Pak, sebenarnya ini kan masalah safety ini nggak mungkin cukup kita hanya bicarakan sehari begini. Jadi untuk kali ini kita bicarakan hanya di fire dulu ya, kalau fire apa? Fire dari luar dan lagi kalau keluar kita udah setiap. Nah jadi sebenarnya itu untuk meeting kayak gini nanti ada periode meetingnya reguler, jadi kan untuk ingatkan. Itu satu. Terus yang kedua, tadi yang kaitannya yang saya bilang antara tim Bapak di sini dengan tim kita itu kan harus bersinergi, ya, gitu ya kan. Nah, kalau tim manajemen itu boleh dibilang menangani keadaan darurat secara garis besar, gitu ya Pak. Mulai dari koridor sampai ke assembly point, gitu ya. Nah, untuk keadaan darurat di dalam office Bapak, nah itu yang Bapak bentuk tadi. Nah, kalau bisa kasih masukan, kalau dilihat lebih detailnya, yang Bapak nanti di dalam itu, tugas-tugasnya contohnya gini. Saat ada perintah evakuasi dari gedung, apa yang dilakukan oleh Bapak kan begitu kan? Contoh, semua brankas harus dipastikan terkunci, gitu kan? Nah, kedua, saat terjadi general alarm harus dipastikan elektronik lock switch pintu itu harus terbuka. Iya, kita kan ada sistem akses kontrol. Iya. Jadi pada saat itu sudah ada orang yang untuk free membebaskan akses kontrol. Jadi dia keluar cepat. Tadinya itu waktu fit out itu dulu udah kita bicarakan mau di-connect ke fire alarm system kita. Jadi begitu terjadi alarm, pintu Bapak terbuka otomatis. Harusnya idealnya seperti itu. Cuman kalau nggak salah kemarin itu keputusannya tidak disambung karena masalah internal safety-nya, sehingga di internal Bapak itu ada satu push button atau switch break glass untuk membuka pintu itu, release. Oh, jadi kalau kita tekan itu dia otomatis terbuka. Dan itu ya, bukan berklasi dan iya, beda itu di internal Bapak. Alat kita. Oh, ini tinggal warna hijau ya kan Pak. Nah itu maksud saya yang harus, ya sebenarnya ini saya hanya membantu sharing aja sih di tim Bapak. Jadi saat ada misalkan perintah evakuasi, siapa yang bertugas untuk membuka pintu di dalam tim Bapak itu harus ada break glass itu, gitu kan? Jangan sampai nanti kita perintah evakuasi, orang panik mau keluar, harus scan dulu atau apa dulu kan begitu kan? Atau harus kartu dulu ditempelin, nggak bisa begitu kan? Nah di tim Bapak itu udah harus ada. Itu kita yang punya kita kan semua bisa mencari gampang. Nanti saya iya, cuman yang menjadi masalah gampang, tapi harus ada yang bertanggung jawab setiap hari. Ada apa? Emergency rescue teamnya harus ada. Jangan sampai nanti di tim Bapak seolah-olah, oh itu bukan tugas saya, itu bukan tanggung jawab saya, jangan begitu. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Ya kan? Kalau bisa Pak, kenal kita dipasangin aja waktunya. Udah tekan kira kalau udah ada itu. Yang jalan ada kelas. Semua sini aja ada. Ada tuh katanya. Mobilnya ada. Bukan mobil, maksudnya di dalam Udah. Angka hijau itu kan. Syarat teknikal itu setiap ada M-lock, ada itu pasti ada. Nah itu udah
ditekan satu terbuka semua. Biasanya Pintu satu. Oh, ada dua sentral gitu. Harusnya ada sentral Pak. Iya, satu di berat semua. Iya, semua Pak. Karena nanti di sana bagaimana? Di sana bagaimana? Iya, betul. Tugas dari yang itu kan, tugas dari yang apa tuh, yang bukan pada saat terjadi evakuasi kan ada satu yang itu kan yang kalau yang benderanya itu loh. Nah itu tugasnya dia tuh jeder gitu kan ada dua kan harus bagi dua wing kan. Dari yang cuma di sini coba bagian sini, sedangkan di sini gimana? Sama kan nanti kan dia ada kan kita pilih dua kan sisi yang dari sejak dari dari HRD sampai ke tengah sampai ke Duli situ kan. Jelas itu kan Pak Regar. Dari situ sampai ke sampai ke kafe. Iya. Kenapa siapa sih yang ini? Romli. Yang bukan SBK. Waktu di sana kan SBK ya? Bukan yang di sini. Di sana dekat daerah teknikal. Oh, di Dede. Ruli kan? Ruli biasanya. Nah, itu yang harus diorganisir. Ya kan Pak? Sebenarnya kalau sistem yang bagus itu one touch semua. Tapi memang harus ini lagi sih bongkar ulang. Nah, itu satu kan. Yang kedua tadi berangkas, pastikan terkunci aman semua dokumen, baru pergi evakuasi. Jangan sampai pergi evakuasi mejanya berangkasnya ditinggalin. Itu namanya panik. Gitu. Kita berangkas paling dibeli kasir ya. Legal. Sama? Legal. Nah, kalau misalkan nih contoh di bagian ini contoh ya Pak, yang pernah kita bikin nih untuk di digital. Contoh di bagian accounting. Ya. Nah, kalau ada berkas yang tidak boleh ditinggal, itu harus selalu di satu banner, map atau apa. Begitu evakuasi, kalau memang ini nggak bisa ditinggal harus dibawa ya dibawa. Tapi terus selalu di satu bundel, kan begitu. Tinggal bawa ya. Iya, tinggal bawa. Yang ketiga, obat-obatan. Ya, karena tidak mungkin dari building manajemen menyiapkan obat-obatan untuk semua 5 orang, misalkan, gitu kan Pak? Nah, terus misalkan obat-obatan, kemudian misalkan aqua, entah 2 atau 3 botol, khusus dikasih misalkan untuk orang yang memang sangat membutuhkan, kan begitu ya. Nah, yang keempat, ini kita bicara internal ya Pak, saya hanya bantu sharing aja. Yang keempat, floor warden itu adalah yang terakhir pergi dari lantai meninggalkan dan harus memastikan semua ruangan sudah kosong, gitu ya. Untuk memastikannya, Bapak itu harus ada misalkan kapur tulis, misalkan warna merah. Begitu ruangan ini kosong, silang. Kosong, silang. Kosong, silang. Gitu. Siapin kapur. Ya, gitu ya kan? Lakban merah. Pokoknya ada tanda. Jangan sampai Bapak udah cek sini, balik sini lagi, karena panik begitu kan. Tapi lebih baik itu memang secara jarum jam. Pastikan secara jarum jam, silang, pastiin semua, silang, udah terbuka. Evakuasi semua, ready. Habis itu pintu utama silang. Satukan perumahan kan. Jadi pintu masuk utama yang dari koridor lift disilang. Itu artinya nanti menandakan ke tim BM mengatakan, lantai kami sudah aman loh. Lantai kami sudah aman dan sudah kosong semua. Artinya sudah disilang. Nah, itu artinya si BM secara kode terinformasikan bahwa lantai sekom sudah aman, tidak ada orang. Dan itu dari BM datangnya cek kan? Enggak, karena BM tidak boleh ada akses masuk ke dalam. Gitu. Makanya tadi saya bilang
tim DM itu, floor ordernya PM itu Hanya di luar mobil ya. hanya di koridor mengarahkan ke tangga darurat. Pak, silakan evakuasi ke sini. Kira-kira begitu, dan memastikan semua sistem berjalan dengan baik. Contoh, lift grounded semua, ya kan? Kecuali fire lift. Kemudian fresh air di tangga darurat nyala untuk memastikan asap tidak masuk ke tangga darurat. Ya. Kemudian saat misalkan totally shutdown listrik, memastikan sumber listrik telah terputus. Hal-hal seperti itu yang di ranahnya dia nanti gitu. Oh iya, itu pas itu. Kalau lift itu misalnya kejebak itu pernah narada katanya. Narada sana susah apa dan pernah liftnya kejebak di sini. Oh, nggak usah sih. Enggak pernah ya? Di lift kita ini boleh dibilang, ya mohon maaf ya, mudah-mudahan nanti ke depan nggak ada yang dijebak ya. Tapi yang pasti lift kita ini sudah mempunyai yang namanya ARD system, automatic rescue device. Itu sebelah mana? Sebelah di modul liftnya. Modul lift. Nah, jadi begitu liftnya misalkan lose power, maka baterai akan membackup dia untuk turun ke ground atau ke lantai terdekat dia. Begitu sampai di lantai terdekat dia akan membuka release. Yang orang terjebak itu kalau ada masalah itu tidak punya ARD system. Jadi begitu dia mati listrik atau stuck, udah mati. Terakhir. Nggak bisa, karena nggak ada power untuk menurunkan dia. Hampir lama ya. Itu baterai kita itu bisa 3 kali Pak, jadi maksud 3 kali itu ya kan, begitu power loss ya ARD kan bekerja sekali ya, belum lama nggak lama mati lagi powernya. Nah, ARD itu masih bekerja Pak 2 kali ya kan, begitu lagi 3 kali. Itu tugasnya dia hanya membuka pintu dan melakukan lantai. Berarti aman ya. Jadi nggak ada kemungkinan kita Mudah-mudahan sih aman Pak. Kalau dari sistem juga cukup. Ngeri juga yang kayak di gedung mana itu yang jatuh di sini. Si Mas Supang. Padahal itu gedung bagus itu ya. Iya. Saya ngomong kalau misalnya dari apa itu kebakaran atau apa, katanya kan kita tunggu informasi dari ya gedung gitu kan, ngomongin itu berarti kita masih memberikan kepada itu nomor dari handphone dari kita dong masing-masing. Enggak, nanti ada keluar kan? Nomor si komando itu masih dikasih nggak nomor untuk perintah evakuasi itu nanti akan kedengaran pengumuman di speaker. Speaker itu tuh. Yang speaker ini tuh mana? Ya, ini. Ini kalau nggak salah dulu ada 21 speaker di seluruh lantai ini. Satu lantai. Nah, dari situ nanti akan diumumin, ya kan? Jangan panik, gitu ya. Pada saat ada api gitu ya, di tempat kita misalnya, otomatis ya. Enggak, itu announcement itu ada untuk announcement evakuasi, ya kan Pak? Evakuasi maksudnya itu meninggalkan gedung, ya kan? Ada evakuasi, ada pengumuman untuk mengatakan yang terjadi ini false alarm. Alarm palsu. Ada announcement untuk mengatakan fire, tapi tetap kalau belum evakuasi. Gitu ya Pak. Nah, kira-kira kayak gitu. Tapi yang paling sering, bukan yang paling pasti akan diumumkan itu adalah evakuasi. Gitu. Kalau misalkan Bapak mendengar alarm karena ini kita kalau terjadi alarm di lantai 8, api di lantai 8, maka lantai 9, lantai 7 itu akan bunyi. Ya, kita nggak tahu kan, jadi kan sebetulnya yang mana. Iya. Jadi +1 -1. Ya kan? Tapi kalau misalkan general alarm itu bel di semua lantai ini bunyi Pak. Oh, general ya. Iya, seluruh lantai gedung, gitu kan? Iya. Itu kalau kebakaran umum ya. Kalau general evakuasi, general, jadi artinya kosongkan semua gedung.
evakuasi total. Gitu. Udah benar-benar kebakar itu, mungkin entah 2 atau 3 lantai itu udah kebakar, tinggalkan gedung, bunyi semuanya. Lift pun nggak akan bisa digunakan. Lift pun nggak bisa digunakan, satu lift kayak kita. Terus gempa juga. Ya, gempa nggak bisa digunakan. Nah, untuk gempa mungkin nanti dibahas di sesi lainnya. Ya. Biar nggak terlalu ini ya, satu kali ya. Bahas satu aja kan lumayan panjang Pak. Dan lebih baik kita banyak komunikasi, sharing atau apa gitu. Kalau kita usul sih Pak, kalau bisa dalam waktu dekat ini diadain simulasi. Kan sudah banyak pegang kan? Iya. Bukan hanya Hanabeng aja kan, sudah ada Sekom, udah. Maksudnya kita harus mengantisipasi ya, walaupun sedikit masih aman. Nanti kita masih baru gitu. Udah disiapin sih. Nanti kita undang semua. Ya, jadi kalau kita di yang gedung lama itu tuh biasa 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu sudah ada rutin. Simulasi. Jadi rutin simulasi turun kalau cuma gempa atau kebakaran, sampai orang damkarnya datang Pak. Iya. Orang damkar membawa tenda, membawa korban itu simulasinya datang gitu. Ada itu. Di sini ada itu sih. Jadi misalnya ada yang pingsan gitu kan. Iya, ada dan simulasi gitu turun pingsan terus harus diapain ya itu ada tuh. Kalau lama kan ada jualnya, ada poliklinik, ada semacam. Iya, di bawah terus ada tim P3K dari tim gedung itu di simulasi semua. Ada tim kita tim P3K. Ya walaupun bohongan sih Bang, nggak beneran gitu. Jadi dia dibawa pakai kursi roda segala macam ini terus di apa pasang kursi apa ya kayak gitu lah dia. Tapi memang penting jadinya kita tahu kalau terjadi begini nggak terlalu ini lagi 3 bulan sekali itu kita. Jadi memang harus dikosongin dulu lah. Terus setelah terkumpul di assembly point terus nanti di briefing sama tim gedung atau orang damkar coba berapa menit 5 menit itu setelah itu selesai. Dengan begitu, dengan terbiasa kita sudah terbiasa Pak, terlatih ya Pak. Terlatih, udah tahu nih apa nih narinya sini. Apa nanti ada orangnya di pintu darurat yang ngarahin gitu, jadi ngerti gitu kan. Apalagi kita baru ibaratnya baru masuk rumah baru kan. Iya. Nanti kadang ngeri juga dan kebakaran gimana. Nanti mungkin kalau bisa dalam waktu dekat atau apa. Connection established. Engineering for better, to serve you better more.